Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Ayu di mata pelajaran IPA. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang tata surya mengenai kondisi bulan, kondisi bumi, serta gerhana. Langsung saja kita masuk ke materinya ya. Subbab pertama yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu mengenai kondisi bumi, yaitu mengenai bentuk bumi. Bagaimanakah bentuk bumi? Seperti yang telah kita ketahui, bumi merupakan salah satu planet yang diketahui terdapat kehidupan di dalamnya sampai saat ini. Bentuk bumi sebenarnya tidaklah benar-benar bulat, melainkan sedikit lonjong. Ukuran bumi berdiameter 12.742 km. Kemudian ada gerakan bumi. Gerakan bumi terbagi menjadi dua, yaitu ada rotasi bumi dan revolusi bumi. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit atau sama dengan 24 jam. Dampak yang akan terjadi akibat rotasi bumi yang pertama yaitu adanya perbedaan waktu, yang kedua adanya gerak semu harian matahari, yang ketiga ada pembelokan arah angin, dan yang keempat ada pembelokan arah arus laut. Sedangkan revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan untuk melakukan revolusi bumi ini yaitu 365,25 hari atau sama dengan 1 tahun. Dampak yang akan terjadi akibat adanya revolusi bumi yaitu pergantian musim di bumi, kemudian ada gerak semu tahunan matahari, dan yang ketiga ada perbedaan lamanya siang dan malam. Subbab yang kedua yaitu mengenai kondisi bulan. Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi dan juga merupakan satelit bumi. Bulan berbentuk bulat seperti planet, permukaannya kering dan tandus, banyak kawah, terdapat pegunungan dan dataran tinggi, tidak memiliki atmosfer sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Bulan tidak memiliki bunyi yang dapat merambat. Selain itu, tidak terdapat siklus air, sehingga tidak ditemukan makhluk hidup dan sangat gelap gulita. Terdapat 3 dampak dari pergerakan bulan, yaitu sebagai berikut. Dampak yang pertama yaitu pasang surut air laut. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Terdapat 2 jenis pasang surut air laut, yaitu pasang purnama, yang mana pasang ini terjadi karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika malam hari pada saat bulan purnama. Jenis pasang surut air laut yang kedua yaitu pasang perbani, merupakan pasang yang ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang ini terjadi karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Dampak dari pergerakan bulan yang kedua yaitu mengenai pembagian bulan. Ada 2 pembagian bulan, yaitu bulan yang pertama yaitu bulan sideris yang membutuhkan kala revolusi selama 27,3 hari. Bulan yang kedua ada bulan sinodis yang membutuhkan kala revolusi selama 29,5 hari. Pembagian bulan sinodis digunakan sebagai dasar penanggalan Komariah atau penanggalan Islam. Selanjutnya, dampak dari pergerakan bulan yang ketiga ada fase-fase bulan. Fase-fase bulan adalah perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat di bumi. Di sini dapat terlihat beberapa macam fase bulan. Fase bulan yang pertama yaitu ada bulan baru. Yang mana bulan baru ini terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Sisi bulan yang menghadap ke matahari nampak lebih terang, sedangkan sisi yang menghadap ke bumi tampak lebih gelap. Fase bulan yang kedua yaitu ada bulan sabit, yang mana terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4. Di sini dapat terlihat ya, bahwa bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4-nya saja. Kemudian, fase bulan yang ketiga yaitu ada bulan separuh.
terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya. Dapat terlihat pada gambar bahwa hanya separuh yang terkena sinar matahari. Fase bulan yang keempat yaitu ada bulan cembung, yang mana terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari hanya 3/4-nya saja. Sedangkan untuk fase bulan yang terakhir yaitu ada bulan purnama, terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Untuk subbab yang ketiga yaitu tentang gerhana. Gerhana terjadi ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari, sehingga bulan dan bumi tidak mendapat sinar matahari. Gerhana juga merupakan akibat pergerakan bulan. Di sini terdapat dua macam gerhana. Yang pertama ada gerhana matahari, dan yang kedua ada gerhana bulan. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Ketiganya terletak dalam satu garis lurus. Di sini dapat terlihat bahwa bulan letaknya di tengah, di antara matahari dan bumi. Terdapat 3 kemungkinan gerhana matahari. Kemungkinan yang pertama yaitu gerhana matahari total. Terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari total ini terjadi hanya sekitar 6 menit. Di sini dapat terlihat gambar gerhana matahari total. Kemudian ada gerhana matahari cincin. Terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra, sehingga di sini dapat terlihat mataharinya terlihat seperti cincin. Yang ketiga, ada gerhana matahari sebagian. Terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra, yang mana penumbra ini merupakan bayangan yang kabur, sehingga matahari terlihat sebagian. Selanjutnya, kita masuk ke gerhana bulan. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Jadi, posisi bumi ini adanya di tengah di antara matahari dan bulan. Gerhana bulan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gerhana bulan total atau GBT. Terjadi ketika seluruh bagian bulan masuk ke dalam daerah umbra bumi. Berikut gambar gerhana bulan total. Gerhana bulan yang kedua yaitu ada gerhana bulan sebagian atau GBS. Terjadi apabila sebagian bulan berada pada bagian umbra bumi dan sebagian lagi berada pada bagian penumbra bumi atau bagian yang kabur. Di sini dapat terlihat bahwa gerhana bulan sebagian ada bagian yang terang dan juga ada bagian yang gelap. Yang terakhir ada gerhana bulan penumbra. Terjadi saat bulan berada pada bagian penumbra bumi. Pada saat itu, bulan hanya akan tampak sedikit redup dari biasanya. Di sini dapat terlihat gambar gerhana bulan penumbra. Sekian materi mengenai tata surya yang membahas mengenai kondisi bumi, kondisi bulan, dan juga gerhana. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.